Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wa qala Allah ta'ala wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi. Yang saya hormati Pak Dr. Agus Samsudin, TMPKU, Pak Suhada, Ketua PWM, dan Pak Rijal, juga Pak Direktur, Pak Cucu, teman dulu. Terus juga ada Ketua DPP Pemuda, Pak Yu, ya. Para dokter, perawat, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, saatnya kita bersyukur yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada dua hal yang bersamaan, ya. Yang pertama, syukuran atas ulang tahun Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung yang ke-53, dan yang kedua, syukuran atas Milad Muhammadiyah yang ke-109. Kok ini ada ini ya, bisa dimatikan lampunya nih. Nggak enak ke ini. Ya. Dah, terus bagus. Aki-aki mah nggak kuat lagi lihat saya. Ya. Jadi sudah lewat masa cahaya itu ya. Sudah mau surup. Iya, ibu-ibu PWA mohon maaf karena tidak kelihatan ya ini dari sini sehingga saya tidak bisa mengetahui ada ibu PWA. Ibu bapak sekalian, bersyukur itu suatu yang luar biasa ya, dampaknya itu. Ayat yang saya bacakan tadi surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidak akan disusahkan kamu, tidak akan diazab kamu, tidak akan direndahkan kamu in syakartum jika engkau banyak bersyukur pada Allah. Wa amantum dan beriman kepada Allah. Wa kana Allahu syakiran alima, dan adalah Allah syakiran yang pandai bersyukur. Jadi Allah itu pandai berterima kasih, syakiran. Alima, dan dia maha mengetahui. Jadi ibu bapak sekalian, syukur inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Muhammadiyah ataupun RSMB ini bisa berkembang kalau kita bersyukur. Tetapi kalau kita tidak bisa bersyukur, inna azabillah sadid, akan hilang, ya. Bukan rusak lagi, akan hilang. Itu yang pertama. Jadi kuncinya kejayaan itu ialah bersyukur. Termasuk di level individu, ya. Syukur itu apa? Syukur itu perkara kecil dianggap besar. Itu syukur. Rumah sakit kita ini patut disyukuri ya, patut kita syukuri. Karena kita anggap ini besar. Karyawan-karyawan patut bersyukur karena punya penghasilan. Jangan mengeluh, karena memang manusia itu mengeluh ya. Khuliqal insana halu'an jazu'an. Diciptakan manusia itu berkeluh kesah, merasa kurang.
gajinya kecil, ya, tempatnya kurang bagus, itu selalu begitu. Itulah yang merusak kebahagiaan itu, yaitu selalu merasa kurang. Kami di Muhammadiyah itu diberikan pelajaran untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu, apapun ya, yang kita terima. Sesuatu tuh merasa besar gitu ya. Saya gaji 20.000, alhamdulillah merasa besar. Naik ke 200.000, alhamdulillah merasa besar. Naik ke 2 juta, alhamdulillah merasa besar. Jadi itulah yang dan berbahagia. Alhamdulillah saya sehat, orang lain sakit. Alhamdulillah saya selamat dari COVID, orang lain kena. Alhamdulillah saya masih hidup, orang lain mati. Alhamdulillah saya penghasilan, orang lain sekarang nganggur, banyak PHK. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kata Nabi, caranya ialah kita harus melihat yang lebih bawah dari kita, jangan melihat yang dari atas dari kita. Kenapa Muhammadiyah maju? Kenapa Muhammadiyah berkembang? Itulah kuncinya syukur pada Allah. Orang Muhammad itu nggak pernah mengeluh, Pak. Sejak saya ketua ranting Cipadung, ketua cabang Ujung Berung, ketua wilayah Jawa Barat, sekarang di PP Muhammadiyah, apa yang dikeluhkan hidup ini? Optimislah itu menghadapi COVID-19. Itu sikap Muhammadiyah, optimis ya. Jangan pesimis dong, optimis kita selalu. Pidato Pak Ketua Umum kemarin itu luar biasa maksudnya. Bagaimana optimis itu dibangun oleh Muhammadiyah itu. Tadi Pak Ketua MPKU juga seperti itu. Jadi kita itu nggak pernah pesimis, nggak pernah. Terhadap masa depan pun kita punya harapan yang luar biasa. Rumah Sakit Muhammadiyah itu punya harapan yang luar biasa. Bagi saya, masa depan itu asal kita mampu mengantisipasinya dan kreatif dalam berpikir, ini akan tetap langgeng ya, akan maju. Yang kedua yang membuat Muhammadiyah ini langgeng, Bapak sekalian, 109 tahun organisasi lain nggak ada, Pak. Budi Utomo sudah almarhum, Young Islamitan Bond sudah almarhum, SI sekarang antara, mohon maaf, tidak akan saya ngomong itu. Ya kita tidak dengarlah prestasinya seperti apa. Tapi Muhammadiyah bukan terbenam, kita itu bahkan makin naik cahayanya itu. Nah, itulah mungkin lambangnya matahari ini penuh makna, Pak. Kenapa kita tidak mengambil bulan bintang kayak Jamaah Dahlan? Pada waktu itu sedang tren. Masumi bulan bintang, kan sedang tren dulu itu, bulan bintang. Mohon maaf, tetangga kita pun bintang kan, bintang 9 dan lain sebagainya. Kok matahari? Filosofi manapun Pak mengakui bahwa matahari itu adalah sumber energi yang luar biasa. Sekarang solar heart itu kan diambil dari matahari ya. Orang-orang mengembangkan energi terbarukan, energi yang alternatif itu dari sinar matahari. Sampai mobil pun sekarang banyak yang dari sinar matahari. Dan matahari tidak pernah surup, tidak pernah mengecil, tidak pernah membesar. Itulah hebatnya matahari. Nah, Muhammadiyah pun, Rumah Sakit Muhammadiyah ini pun seperti itu. Harus seperti matahari, makin lama makin terang. Kecuali yaumil qiyamah mungkin nanti akan itunya. Semangatnya harus pakai semangat matahari ya. Penuh gairah. Kan matahari itu lambang, mohon maaf kalau di Afrika itu lambang perempuan, subur, melahirkan. Bukan lambang matahari, Pak, bukan lambang laki-laki, Pak, matahari. Lambang perempuan yang memberi harapan. Jadi Muhammadiyah itu yang kedua, kenapa dia abadi? Karena dia bermanfaat bagi manusia.
Wa amma mayan paunasa payamkusu fil ardi. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan abadi di bumi. Payamkusu, tinggal di bumi. Ayat itu ayat Ar-Ra'd ayat 17. Bapak sekalian. Mohon maaf kalau yang tadi itu 147 ya. Yang An-Nisa 147, yang ini Ar-Ra'd ayat 17. Ar-Ra'd ini menceritakan hujan mengalir air masuk selokan, selokan masuk ke sela-sela bumi melahirkan buih. Kan kalau air hujan nyuruh itu melahirkan buih. Begitu pula kalau memanaskan, itu di ayat itu juga memanaskan besi dikucurkan ke tempat melahirkan buih juga. Maka kata Allah, fa'amma jabadu fayadhabu jufa. Adapun buih itu akan hilang dan tidak berguna. Wa amma mayan paunasa, adapun yang bermanfaat bagi manusia, payamkusu fil ardi, dia akan abadi di bumi. Jadi selama sesuatu itu bermanfaat, tadi lagu itu ya yang diciptakan Pak Kausar, manfaat bagi umat. Nah, saya kira itu sesuatu yang bisa memotivasi kita terus bermanfaat. Tapi umat ini Pak Kausar, Pak Direktur, zaman Rasulullah itu tidak ditujukan pada umat Islam. Umat itu dalam Piagam Madinah ditujukan untuk penduduk Madinah seluruhnya, agama apapun juga. Kita anggap saja umat di sinilah umat Piagam Madinah itu yang ditujukan untuk seluruh umat manusia. Jangan membeda-bedakan kita itu ya. Tidak boleh Muhammadiyah itu membeda-bedakan orang berdasarkan keyakinan, keturunan, ras, itu nggak boleh. Muhammadiyah itu punya universal etik, yaitu satu etika yang universal itu rahmatan lil alamin. Tidak membeda-bedakan orang. Pelayanan itu harus sama. Kita punya sekolah, mohon maaf, sampai di Kupang, sampai di Papua, pelayanan sama. Mereka 90% non muslim. Saya pernah ke Toraja. Di sana ada SMP di Rantai Pauk. Itu siswanya 80% orang Protestan dan penganut Alutadalo. SMP Muhammadiyah. Saya ke Kupang. Sana Universitas Muhammadiyah Kupang. 90% mahasiswanya orang Katolik. Tapi ketika nyanyi tadi Sang Surya, mereka bilang, Islam agamaku Muhammadiyah, gerakanku sama Pak. Dan itu penyanyinya tidak pakai jilbab kayak begini, karena mereka beragama lain. Itu pelayan sama bagi Muhammadiyah itu, universal etik. Itu yaitu etika yang tidak pernah membeda-bedakan orang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat merefleksi abad pertama Muhammadiyah, kita lihat luar biasa, sehingga Peacock maupun Hefner memuji ya, bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang paling sukses di dunia, organisasi Islam yang paling sukses di dunia. Jadi apresiasi dari orang-orang peneliti Barat itu Pak mengalir ke Muhammadiyah. Greg Barton yang dulunya memuji sana, sekarang memuji Muhammadiyah. Woodward juga yang dulu memuji sana, sekarang memuji Muhammadiyah. Terutama dalam menghadapi COVID, kebetulan Pak Agus ini kan ketua MCCC ya. Itu dipuji orang. Bagaimana Muhammadiyah itu
memadukan antara sains dengan keyakinan itu begitu hebat, ya. Begitu selaras. Ya. Kita kan selalu itu Pak, rujukan kita itu adalah sains dan agama. Terbitnya edaran-edaran dari Majelis Tarjih, dari PP Muhammadiyah yang dirujuk ke Majelis Tarjih, itu dua pertimbangan itu ada. Sains dan agama. Kenapa Pak Dadang itu tidak pakai masker dalam pidato? Katanya, kata dokter, kalau suasana begini berjauhan gitu. Kata dokter yang lain, bukan kata dokter. Ya kalau pakai ini Pak, napas saya maklum kakek-kakek itu agak lain gitu. Jadi itu Pak, kita ini bermanfaat bagi manusia. Kita bayangkan Pak, ada tantangan kehidupan tuh, saya baca dari bukunya seorang penulis wanita Prancis yang terkenal, Yvonne, itu, bahwa manusia itu dihadapi oleh 3 tantangan: kelaparan, penyakit, dan perang. Itu yang membinasakan manusia itu 3. Dan Muhammadiyah merespon ketiga-tiganya. Bahkan ditambah dengan kebodohan waktu itu. Jadi ketika Kiai Ahmad Dahlan berpikir, begitulah seorang pemimpin itu berpikir tentang keadaan masyarakat sekitar, ternyata ada 4 penyakit atau ada 4 masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Kebodohan, yang kedua penyakit, yang ketiga kelaparan, yang keempat perseteruan, tidak mau bersatu. Ya. 4-empatnya direspon oleh Muhammadiyah. Kebodohan, lahirlah sekolah. Sangat luar biasa sekolah Bapak-Bapak sekalian. Ribuan dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah ada Aisyah, ada Muhammadiyah berdiri ya di sini juga. Di Jawa Barat saja kan ada 22 perguruan tinggi, luar biasa. Ini yang mendapat pujian. Yang kedua, dari segi kelaparan kita punya panti-panti sosial. Dari mulai bayi sehat, bayi agak sedikit naik ya, anak yatim, dan panti jompo dan sebagainya. Termasuk feeding, kita memberikan pelayanan-pelayanan berbagai kebutuhan masyarakat ketika kita katanya MCCC sudah menggelontorkan uang sampai 1 triliun ya, untuk menghadapi COVID ini. Dengan 3 juta orang yang penerima manfaat. Ya. Saya kira ini sangat luar biasa. Yang ketiga, ya, kebodohan, kelaparan, penyakit. Penyakit ini katanya tidak akan berhenti. Mungkin ini dokter-dokter lebih tahu. Dan ini akan terus, penyakit ini bermutasi ya. Kedepannya itu bermutasi. Tahun 1400 ada penyakit hitam. 1918 ada flu Spanyol. Ada flu burung, ada juga flu babi, ya, ada MERS dari sana, flu onta. Sekarang ini flu kelelawar, ya. Saya nggak tahu namanya itu COVID-19. Nanti beberapa tahun lagi ada lagi. Nah inilah yang memang mungkin ini masih siklus sunnah Allah dalam rangka mengurangi jumlah penduduk. Apa tidak dianggap berbahaya Pak jumlah penduduk terlalu banyak? Dan inilah menjadi kekhawatiran kita. Itu tentang kesehatan penyakit. Dan Muhammadiyah tadi meresponnya dengan gagah Pak, dengan pendekatan sains dan agama. Yang keempat adalah perseteruan. Nah, kita sejak awal berdiri Muhammadiyah, Bapak bayangkan
tahun 1926 itu Muhammadiyah sudah tersebar di seluruh Indonesia, tiap provinsi ada. Ketika Sumpah Pemuda 1928 itu ada andilnya pemuda mensosialisasikan atau Muhammadiyah mensosialisasikan dan mengkondisikan terjadinya Sumpah Pemuda. Bayangkan 26 tahun 1926 dalam waktu 14 tahun Muhammadiyah sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Termasuk di Garut, di Cianjur, di Jawa Barat, di Aceh, di mana-mana. Saya merhatikan Pak, ada tanwir perayaan milad di Gorontalo tahun 52. Bayangkan aja. Itu sudah jadi tempat. Makassar itu tahun 30-an kalau nggak salah. Diadakan muktamar di Makassar. Sangat luar biasa. Dan kita terus berjuang menyatukan bangsa ini. Ada yang pra kemerdekaan, pada kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sampai hari. Alhamdulillah ada 22 tokoh Muhammadiyah yang diakui sebagai pahlawan nasional. 22. Ada enggak organisasi lain yang menyamai Muhammadiyah? Di Indonesia yang mempunyai pahlawan sampai 22 orang. Dan itu masih ngantri, Pak. Ibu Hayinah belum diakui, pencetus Kongres Wanita tahun 28. Ya. Muhammad Rum itu belum diakui nanti. Kalau mungkin dikumpulkan lebih dari 40 orang. Ya. Itu kehebatan Muhammadiyah dalam andil dalam merespon persatuan bangsa. Nah, sekarang kita menghadapi abad kedua, mau seperti apa? Kalau kita tidak merespon dengan baik, abad kedua ini kita akan tadi. Pertama, kita harus tetap melayani orang, memberikan manfaat pada orang. Ini sebagai kunci sukses. Tadi ayat tadi. Tidak boleh kita lalai dalam ayat ini. Muhammadiyah itu kesempatan apapun dipakai untuk melakukan kebaikan. Fissarai wadara, baik waktu susah maupun senang, tetap dia memberikan pelayanan untuk kebaikan. Adanya COVID ini kesempatan yang baik bagi Muhammadiyah untuk banyak berkiprah, banyak melayani, banyak menolong orang. Ada orangnya Pak Agus Samsudin. Jadi Muhammadiyah itu kesempatan apapun di rumah kita, ya, di tangga kita. Jangan sampai kita hilang fokus, hilang itu. Kita tetap memberikan manfaat bagi orang. Karena ini ayat ini berlaku juga bagi manusia, Pak. Kalau manusia sudah tidak bermanfaat juga diambil oleh Allah. Pulanglah gitu. Tapi kalau orang masih bermanfaat, ya sudahlah kamu memberikan manfaat. Mohon maaf Pak, di kampung saya itu di Cipadu, anak-anak mudanya sudah hilang, itu banyak yang hilang. Kemarin dia masih membantu menyeberangkan jalan. Sekarang sudah nggak ada. Kemana? Meninggal. Jadi memang kalau tidak bermanfaat begitu, hukumnya itu seperti itu. Jadi, ini abad kedua itu abad yang lain Bapak-Bapak sekalian, ya. Kalau kita tidak meresponnya dengan baik, dengan kreativitas, maka kita tidak akan survive ke depan itu. Betapa tidak, semenjak diketemukannya internet tahun 1990-an, terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Mohon maaf Pak Dokter, saya daripada ke ini, jauh kan? 15 kilo dari rumah saya, 1 jam. Nah, saya pakai Alodok aja, Pak Dokter. Ini saya sakit punggung apa kira-kira? Bayar 25.000 Pak, pakai Alodok itu. Oh Pak, itu bisa ditelentangkan oleh Bapak, jangan pakai bantal, jangan pakai kasur. Telentang di papan bawah, minum aja Noropenak plus. Saya kalau ke sini jauh Pak konsultasi ke sini. Mungkin ini tantangan bagi MPKU nanti ke depan menyediakan layanan-layanan telemedicine seperti itu. Ya. Produk ini kan rumah sakit itu produk lama, Pak, produk zaman dulu. Ya, kini aja semuanya.
Kecuali yang harus dirawat mungkin ya datang. Kalau kira-kira tidak harus dirawat mah sediakanlah itu aplikasi dari ini produk lama. Sekolah ini produk lama, Pak. Sekarang ruang guru yang online itu 7 juta siswanya itu. 1,0 dari 7 juta. Kita kan tetap aja harus masuk ruang kelas. Dengan adanya COVID ini transformasi digital itu makin kuat. Makanya kata Allah, asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Sesuatu yang kamu tidak senangi itu di sananya ada kebaikan yang banyak oleh Allah. Ini COVID ini kan sesuatu yang tidak enak ya. Kita tidak suka. Di sana banyak kebaikan, Pak. Kayak Muhammadiyah itu kan bisa beramal soleh ya. Terus tadi transformasi digital itu makin kuat. Saya nanti sore akan ngasih pengajian di PDM Bogor. Padahal siang sini saya harus ke Karawang karena mau offline kan di Karawang. Besok saya harus ngasih pengajian di Gorontalo. Kemarin saya pengajian di Pontianak, PWM Pontianak, PWM Kalbar. Itu enak saja karena sekarang ada digital ya Pak ya. Saya tidak harus terbang ke sana, berapa biayanya, efisien sekali. Saya kalau belanja sekarang udah aja pakai aplikasi belanja. Yang sangat mudah, sangat enak gitu ya. Diam di rumah itu. Tadi pagi sarapan apa mah? Itu aja Pak, nasi. Oh, itu udah yang dari McD itu. Nasi bedol di Malaysia nasi lemak. Kalau di Indonesia nasi apa? Oh, bukan kayak itu. Uduk. Nah, udahlah ini. Tek nasi uduk McD 11.000. Udah. Nih. Gak usah masak. Betapa sekarang itu perubahan, disrupsinya itu luar biasa. Kalau kita tidak kreatif, tidak bisa mengimbangi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, itulah kita akan ketinggalan. Toko-toko sekarang sudah banyak tutup Pak. Tambah COVID, tambah terbiasa belanjanya belanja online. Maka sekarang yang punya beberapa aplikasi startup itu kan luar biasa Pak. Orang kaya di dunia itu Bezos itu punya startup. Ya. Itu Jack Ma itu dari miskin sekarang orang yang ribuan triliun kekayaan itu. Karena dia punya belanja online Alibaba. Jadi Bapak sekalian, ini rumah sakit kita, amal usaha kita pun saya selalu ingin ya memberikan satu motivasi, marilah kita berubah. Mari berubah. Alhamdulillah dari pihak pendidikan kemarin direspon dengan mendirikan rumah sakit atau Universitas Cyber Muhammadiyah. Alhamdulillah sudah ada keluar surat izinnya itu. Saya tidak tahu seperti apa nanti SD SMP-nya, apa juga melalui cyber seperti itu. Ya. Tapi pengalaman COVID ini memberikan pengalaman Bapak sekalian. Saya kebetulan di PP Muhammadiyah itu diserahi tugas untuk hal itu, yaitu Majelis Pustaka Informasi itu adalah majelis yang kira-kira membuat satu desain baru tentang forum-forum komunikasi. Ya alhamdulillah saya buat TVmu tahun 2013 dulu, 2013. Sekarang sudah 8 tahun. Saya tidak tahu apakah ibu bapak itu suka nonton TVmu atau tidak. Apa di rumah sakit ini TV One yang dipasangnya atau TVmu? Karena itu TVmu itu adalah TV yang mendapat penghargaan Pak dari mana-mana. Dari segi beritanya akurat, tanpa hoax. Ya. Pengajian PP kita siarkan secara langsung, yang mingguan, yang bulanan. Event-event tertentu PP kita pun siarkan. Bapak
silahkan. Kita sengaja berbasis kepada streaming, juga berbasis kepada kita sudah ada aplikasinya, atau melalui UCTV silahkan bisa di-download dengan sama. Lalu kita pun membuat PSDM, Pusat Syiar Digital Muhammadiyah di Yogyakarta. Besok di Jakarta saya ingin membuat press room untuk bahkan saya kemarin tuh sudahlah kita buat Cyber Army Muhammadiyah CAM. Karena kita jengkel dengan buzzer-buzzer yang menghancurkan nama Muhammadiyah. Kasus kemarin Permendikbud ke-30 itu yang menjadi bulan-bulan Muhammadiyah dihancurkan, Pak. Sampai organisasi-organisasi wanita itu selalu memusuhi Muhammadiyah. Laporan kemarin dari NA itu. Padahal kita kan niatnya baik ya, tentang hal itu. Nah, itulah yang menyebabkan kemarin sudahlah. Saya kemarin ke Ismail Fahmi dan anak Arul, dua tokoh ahli cyber di Indonesia. Udah kita buat. Kita pun harus bertahan. Tujuan kita bukan untuk menjelekan orang, tapi menjelaskan posisi kita yang sebenar-benarnya. Untuk tabayun, ya, kita itu tidak akan menjadi buzzer seperti orang lain yang menghancurkan sampai ke hancur-hancurnya kalau kita enggak. Nanti kalaupun itu adalah kita menangkal, menjelaskan inilah Muhammadiyah itu tidak seperti yang dituduhkan oleh yang lain. Oleh karena itu mungkin ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Saya kemarin mewajibkan dai-dai itu Pak Rijal bermainlah di YouTube. Jangan di majelis taklim saja. Kuno suka majelis taklim itu. Yang datang majelis taklim itu orang-orang tua ya. Generasinya Pak Rijal aja generasi saya. Coba Bapak lihat ya di majelis taklim Bapak lihat. Ada enggak anak-anak milenial hadir yang lahir tahun 2000-an? Kira-kira umur 20 tahun. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tuh di masjid saya ketua DKM nggak ada. Mereka itu hasil survei itu nonton agamanya di sini. Di YouTube. Sehingga yang terkenal itu bukan Pak Rijal, bukan Pak Suhada, bukan Pak Cucu. Yang terkenal itu UAS, UAH, Dasad, Sapik Basalama, itu yang bermain di YouTube aja di anak-anak itu. Cucu saya tanya, kamu nggak kenal Muhammadiyah? Enggak. Yang kamu kenal siapa? Itu yang saya senangi Pak Dasad dan UAS, UAH. Oh, jadi anak cucu saya pun. Jadi kalau bapak-bapak takut Islam berkemajuan ini tidak dipahami anak-anak muda, ya bermain dari sekarang di dunia itu. Ya. Dunia itu. Kebetulan saya pun diserahi membina majelis tabligh. Kita di gedung yang baru itu Pak Agus sudah ada yang disebut virtual room ya, khusus untuk majelis tabligh bermain di sana. So, kalau tidak ya kita tidak akan informasi kita hanya untuk orang tua saja. Sehingga kesulitan kita membentuk kader-kader Muhammadiyah di tingkat bawah. Saya kira tidak bisa lama karena saya juga terbatas kekuatannya ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya, saya hanya mengucapkan selamat milad untuk Rumah Sakit Muhammadiyah yang ke-53. Insyaallah dengan segala semangat dan kekuatan kita, jangan kendur Pak ya. Semuanya saja. Karena solidaritas solid itu adalah dibangun dari kebersamaan. Ayat yang dibaca tadi betul, itu bagus sekali itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kerjasama dan bersatu itu sumber dari energi yang luar biasa. Social trust itu adanya di dalam persatuan dan kebersamaan. Tapi tafarruq, ayat yang selanjutnya wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Itu mah sumber kehancuran. Jadi kalau terjadi kurang percaya, terjadi ngerasani, maka itu akan sesuatu indikator bahwa
lembaga itu akan sedang menurun. Tabayun di Muhammadiyah itu lebih bagus daripada kita ngerasani orang. Saya suka tidak senang kalau di Muhammadiyah isu-isu berkembang, saling menjelekan. Wah, itu. Saya kira itu tidak Islami dan tidak Muhammadi, ya. Kita ini orang Muhammadiyah, orang yang terbuka, tabayun, dan semuanya akan terjadi cair jika kita dialog dengan sesama kita. Dan harus terbuka. Semua harus terbuka. Pemimpin yang dipimpin semua terbuka. Itu adalah satu obat ya untuk kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.